Saber Pungli. Ya, pada tanggal 9 Februari 2017 kemarin, pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk tim Saber Pungli, sabu bersih pungutan liar. Dalam upacara pelantikan ini dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dan untuk mengetahui komentar masyarakat tentang pembentukan tim Saber Pungli ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Hambali MK. Beliau seorang pakar hukum dan advokat Karta Justisia. Oke. Kita akan mencoba menghubungi untuk bertanya bagaimana pendapat beliau tentang Saber Pungli yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kebumen ini, dan apakah hal ini akan menjadi tonggak sejarah pemberantasan pungli di Kabupaten Kebumen. Kita nanti akan membahas terus bersama pakar hukum Bapak Hambali MK. Dan apa memang benar kalau Kabupaten Kebumen ini ada kantong-kantong rawan pungli ya? Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Hambali MK. Halo, selamat siang Pak Hambali. Selamat siang Mbak Rati. Kok suaranya agak kecil ya? Saya memang kecil Pak. Bagaimana sekarang Pak? Iya, kedengaran jelas. Gimana? Pak, ini kan di Purwokerto nih. Oke, luar biasa. Selamat bertugas, tapi tidak melupakan kami ya Pak yang di Kebumen yang ingin mengetahui pencerahan dari Pak Hambali. Pak Hambali, kemarin Kabupaten Kebumen sudah dibentuk tim Saber Pungli ya Pak ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang tim Saber Pungli yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kebumen ini Pak? Apakah ini juga akan menjadi tonggak sejarah pemberantasan pungli di Kabupaten Kebumen Pak? Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada personalia yang diangkat menjadi Satgas Saber Pungli. Tentu sebagai warga Kebumen saya setuju ya, dan saya senang apresiasi dengan terbentuknya Satgas Saber Pungli. Mudah-mudahan beliau bisa melakukan tugas dengan baik. Dan kalau apa akan menjadi tonggak sejarah, saya kira tergantung kiprah beliau Satgas Saber Pungli itu. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama dan kita dukung lah. Oke. Jadi tentu saja kalau mau jadi tonggak ya benar-benar kerja maksimal ya Pak ya, dan ada hasilnya. Baik, Pak Hambali. Ya, mudah-mudahan begitu. Gimana? Ya. Bisa minta tolong tim untuk saya tidak monitor. Oke. Iya. Pak Hambali, sebenarnya kantong-kantong rawan pungli di Kebumen ini, kalau boleh tahu di mana aja sih Pak? Boleh nggak sedikit kita ngintip yang sebenarnya rawan atau mungkin ada celah-celah gitu loh Pak? Ya, saya kira saya tak boleh menunjuk ya, cuma yang berpotensi atau rawan pungli itu banyak lah. Biasanya pelayanan publik yang memerlukan pembayaran. Oke. Itu rawan pungli. Tapi yang bersentuhan dengan rupiah ya Pak? Mana ya, saya tidak etis lah kalau saya menuduh. Saya kira mungkin pemerintah dan Pak Rati sendiri tahu. Enggak Pak, makanya saya tanya. Jadi secara garis besarnya di pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan rupiah, mungkin begitu ya Pak? Iya betul. Ya misalnya kalau KTP sekarang kan tidak ada pembayaran sepeser pun ya. Itu kemungkinan rawan pungli kecil gitu. Tapi semacam pembuatan SIM, pembayaran pajak STNK segala macam itu rawan. Kemudian di desa gitu juga rawan juga. Tetapi saya kira tim Saber Pungli juga Satgas Saber Pungli juga harus hati-hati untuk melaksanakan tugasnya. Tugas Satgas Saber Pungli itu kan ada 4 ya menurut Perpres Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 kan. Yang pertama intelijen. Itu. Kemudian yang kedua pencegahan. Ini yang penting, pencegahan. Jadi yang ketiga baru penindakan. Mestinya sebelum ada penindakan, pencegahan. Nah, langkah pencegahan antara lain sosialisasi kepada masyarakat, kepada pejabat, itu agar mereka memahami satu apa itu pungli, kemudian apa itu tugas Satgas Saber Pungli ini. Kemudian tugas yang tadi pencegahan ya, jadi intelijen, pencegahan, penindakan. Nah sebelum pencegahan, nah yang terakhir adalah justisi. Gitu. Yang penting asal hati-hati lah, karena terkadang ya ada suatu pungutan yang
dengan istilah agama atau istilah agama itu, tetapi di dalamnya mengandung unsur pungli. Namun tidak sedikit pula pungutan-pungutan yang tidak dengan istilah agama justru tidak mengandung unsur-unsur pungli. Ini yang harus hati-hati. Yang penting bukan istilahnya, tapi yang penting unsur-unsurnya. Baik. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam KUHP itu yang paling dekat 423 KUHP. Karena dalam KUHP itu tidak disebut tindak pidana pungli itu yang macam apa, itu tidak ada istilah pungutan liar dalam tindak pidana. Oke, nggak ada spesifikasinya ya Pak ya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Hambali ini, bagaimana Pak misalnya menekan ya tempat-tempat yang rawan pungli kayak tadi ya, pelayanan masyarakat dengan membayar bersentuhan dengan rupiah, mungkin seperti halnya pajak, mungkin administrasinya di kantor pajak, pembayarannya di bank, mungkin kayak gitu ya Pak ya. Bisa jadi mungkin atau bagaimana Pak? Pajak itu tidak ada pembayaran pajak. Jadi yang rawan menurut saya di Samsat misalnya ya, di pembuatan SIM misalnya itu, atau mungkin pembuatan KTP yang dari bawah, yang dari RT RW kelurahan, kemudian sampai kalau di dinas catatan sipil tidak ada pungutan sama sekali. Iya. Kalau itu misalnya Pak kayak tadi, misalnya jadi kalau pajak kan memang nggak ada karena administrasi kantor pajak, pembayaran di bank. Kalau misalnya ini diberlakukan di SIM mungkin bisa nggak Pak, misal? Di mana? Di pembuatan SIM atau KTP, misalnya ngurusnya di mana, bayarnya tapi tetap di bank gitu. Ya, kalau pembayaran di bank itu kan resmi, jadi itu bukan pungli. Kan pungutan itu ada yang liar, berarti ada yang tidak liar. Gitu. Pungutan liar itu justru yang di luar itu yang harus diwaspadai. Itu yang lewat calo kali ya Pak? Ya? Calo atau juga yang mempermudah ya Pak, minta dipermudahkan. Berarti ya itu, jadi akhirnya supply and demand, jadi ada orang butuh, kemudian ada orang yang memenuhi kebutuhan itu, jadi sama saja. Makanya yang namanya pungli, suap segala macam itu kan dalam tindak pidana yang kena dua-duanya. Oke. Jadi yang memungut maupun yang dipungut, yang memberi maupun yang menerima. Oke, jadi memang ada dua pihak harus ya hati-hati, Pak. jangan memberi, jangan melayani pungutan liar kan, walaupun mungkin. Ya kalau pelayanannya kemudian dipersulit ya tinggal dilaporkan ke atasan kan selesai. Oke, begitu ya Pak. Kalau pelayanan dipersulit tinggal laporkan ke atasan. Jangan dikasih uang pelicin gitu ya Pak ya. Kita jangan melatih untuk korup lah. Iya, oke, amin, sip, semangat Pak. Dan sekarang Pak, satu lagi nih, harapan Bapak terhadap tim Saber Pungli ini bagaimana Pak? Ya, yang pertama diharapkan untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan benar ya. Artinya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan korban. Orang yang tidak melakukan pungli kemudian disangka melakukan pungli dan kemudian ditindak padahal dia tidak bersalah. Jadi harus sangat hati-hati. Makanya 4 kewenangan yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli menurut Perpres 87 2016 itu harus benar-benar dipahami. Itu karena begini. Jadi pungli itu tidak dikenal dalam hukum pidana. Maka harus hati-hati. Ini pungli, apakah ini penipuan, apakah ini pemerasan, itu harus hati-hati. Dan pungli itu hanya dilakukan oleh pejabat. Jadi kalau dilakukan oleh orang yang bukan pejabat, itu namanya pemerasan. Gitu. Nah sekarang yang disebut pejabat apa? Menurut pasal 423, menurut pasal 92 KUHP itu pejabat jadi bisa pegawai negeri, bisa bukan pegawai negeri tapi dipilih, bisa anggota DPR, misalnya bisa lurah gitu. Itu yang dimaksud dalam pasal 423 KUHP. Baik. Jadi intinya harapan kita bersama, kita dukung Satgas Saber Pungli, kemudian kita harapkan di dalam melakukan tugasnya hati-hati dan sampai menimbulkan keraguan atau ketakutan masyarakat untuk melakukan pungutan yang padahal tidak liar kan. Gitu. Kemudian juga jangan sampai menimbulkan korban. Nah, itu dia. Gitu Mbak Rati. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Hambali MK obrolannya. Baik, Mbak Rati. Oke, selamat bertugas kembali Pak Hambali yang lagi di Purwokerto. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, demikian tadi obrolan kita tentang Saber Pungli dan juga obrolan kita dengan pakar hukum dan advokat Karta Justisia, Bapak Hambali MK. Oke, di sini